يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Taksia malam, kira-kira jam 11. Saya naik mobil, beberapa saat kemudian saya tidur di belakang. Jalan jauh. Begitu kira-kira jam 1 subuh, karena dari Makassar ke Palopo itu kurang lebih 8 sampai 10 jam. Saya terbangun. Saya lihat, kenapa ini mobil singgah? Oh, ternyata saya lihat, sopirnya turun kencing. Dia turun dari sebelah kanan. Saya juga tiba-tiba mau kencing. Saya turun sebelah kiri. Ini mobil tinggi. Ya, jauh sopirnya kencing sebelah kanan, saya turun sebelah kiri. Begitu saya lagi kencing, saya pikir sekalinya ini sopir dia tidak tahu saya turun. Karena memang dia tidak lihat saya turun. Dan pada saat dia turun, saya lagi tidur. Sementara saya lagi kencing, belum habis, tiba-tiba lari itu mobil. La haula wala quwata illa billah. Nah, kena ke awala. Lari saya lah, woi Musalaika, kau tinggalkan saya. Tapi apa hendak dikata, mobil sudah rapat, pada saat itu juga gerimis, tidak didengar. Lah bu yotoe. Tinggallah saya mulai jam 1 dini hari. Nanti dia sadar ini sopir. Ketika tiba waktu subuh, dia balik. Ustaz, subuh mi. Dia lihat, enggak ada Ustaz. Dia baru sadar saya ditinggal. Dia balik mobilnya, laju kencang. Masya Allah, dia baru tiba jam 6.15 pagi. Mulai saya jam 1 subuh. Semua mobil yang saya kasih singgah, tidak ada yang mau singgah. Yang mau ke Makassar tidak mau singgah, yang mau ke Palopo tidak ada yang mau singgah. Kenapa? Karena waktu itu tengah malam di hutan. Ini tengah hutan, Pak. Saya pakai putih-putih. Saya berpikir dia kira ini saya pocong. Tidak ada satupun yang singgah mengambilku. Ya, jam 6:15 baru dia singgah di tempat saya. Saya mau tinggalkan tempat itu. Saya bilang nanti dia pulang tidak dapat, Kak. Nah kena tonga bala. Salat subuh lah saya, basah Pak, semua basah. Begitu saya sampai, dia tiba, saya mau bilang, saya mau siksa ini orang, saya mau bawa ini mobil dia, saya kasih tunggu singgah di sini. Saya bilang juga, tidak enak juga, tidak manusiawi, balas dendam. Saya sampai ke rumah jabatan Palopo, wali kota Palopo. Tiba-tiba Pak Yudas wali kotanya, dia bilang, Ustaz, bagaimana ceritanya bisa kita lupa koporta? Dalam hatiku mak beli si sopir ini. Bohong lagi nih sopir. Ternyata saya bilang bukan kopor saya lupa, dia yang lupa saya. Ternyata dia lapor ke wali kota. Kenapa terlambat sampai? Karena dia bilang kita balik lagi ke masjid, lupa kopornya Pak Ustaz. Nah, selesai saya ceramah, baru dia pulang lagi. Pak Wali datang lagi dengan sopir yang sama. Saya bilang, Pak Wali, mohon maaf. Saya sudah maafkan itu sopirnya, tapi tolong jangan lagi dia yang ngantar, Kak. Tapi apa hikmahnya? Setelah itu, honorku dia tambah 2 kali lipat. Dia bilang, ini Ustaz, uang duka cita. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, saya ambil iktibar, saya ambil hikmah pelajaran dari kisah ini, di dunia ini, di dunia. Apa pelajaran ini? Saya bilang beginilah kisahnya kita kalau kita dikubur. Masuklah kita dikubur. Berharap ada mobil yang singgah mengambil saya. Berharap ada keluarga yang doakan kita. Ternyata tidak ada lagi yang doakan kita. Kita menunggu keluarga mendoakan kita. Kita menunggu anak mendoakan kita setelah dikubur. Tapi apa hendak dikata, tidak ada satupun yang mengingat kita. Basah kuyuplah saya, menderitalah saya. Ternyata mengharap kiriman-kiriman doa, ternyata tidak ada yang mendoakan saya.
Beginilah kita Pak, merantau, kita datang ke Kupang, Bapak bekerja di sini. Kalau tidak senang, 2 tahun makin menderita, 3 tahun makin susah, 5 tahun tidak ada tanda-tanda bahagia. Lebih saya pulang ke Sulawesi. Begitu kan? Masih bisa Ki pulang. Kerja Ki di sini tidak enak, bos tidak bagus, kata-katanya kasar, istrinya enak-enak bicaranya, berhenti kerja, saya balik ke Sulawesi. Iya toh? Tapi kalau Bapak masih di kubur, senang tidak senang, tinggal mako di situ. Tidak bisa kau lagi balik naik ke atas. Pun kalau kau balik ke atas, maka tidak ada orang mau dekati kau. Wih, pocong-pocong, lari. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini hikmah yang paling penting. Ini bapak-bapak yang sudah tua, yang di depanku sudah muka sakaratil maut. Melo kilo kega bos, pasti mati kok. Berapa kali maki antar jenazah? Tuh, 3 yang ngantar kita itu. Bapak coba lihat kalau ada orang meninggal, tentu mantar laki. 3 yang ngantar kita. 1, harta. Ini harta keluar mobil, keluar motor, keluar karpet, keluar tikar, keluar semuanya. Begitu kita masuk di kubur, apa yang temani kita? Harta kita yang paling banyak, yang paling kita temani kita apa? Kain kafan. Tidak mentang-mentang dia kaya, pakai kain sutra. Tidak mentang-mentang dia kaya, kasih tebal dia, kasih macam-macam kainnya. Tidak. Kainnya kain kafan, mulai dari yang paling kaya sampai paling miskin, sama kainnya, kain kafan. Apa minyak-minyaknya? Kapur barus. Iya toh? Tidak mentang-mentang dia kaya, pakai Bulgari, pakai Angelman. Tidak, pakai apa? Kapur barus. Lalu apa yang kita mau sombongkan di dunia ini? Meninggal, kain kita bawa. Tidak ada orang mentang-mentang dia kaya, Nabi bilang anaknya, kasih masuk tawa bapak PCD supaya tidak bete di kuburnya. Tidak bos. 2, yang mengantar kita masuk menuju ke alam kubur apa? Keluarga, anak, istri, handai tolan, sahabat, sepupu, ngantar kita. Tapi begitu kita masuk di kubur, mereka mau masuk. Mana mau itu tak nagoda ibu. Adindaku sayang, kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Iya toh, ibu-ibu. Begitu meninggal ibu, mau kira-kira suami tak masuk di dalam? Mau kira-kira? Jangankan masuk, kakinya saja tinggal 1 meter, ndak mau. Meninggal ibu, mata kanannya menangis, mata kirinya yang mana gantinya. Coba, ada temanku pergi haji, meninggal mendadak istrinya, masih muda, meninggal mendadak istrinya. Bengkak matanya. Dia bilang, Ustaz, rasanya ndak bisa melanjutkan hidupku ini. Separuh jiwaku hilang, Ustaz. Saya bilang hebat juga ini bapak ini. Barusannya aku dapat laki-laki sampai bengkak betisnya, bengkak matanya. Ternyata beberapa bulan berlalu, saya lihat dia jalan sama perempuan jogging, muda, putih, cantik. Saya tanya, Haji, siapa itu? Nah bilang yang baru, Ustaz. Ayo, yang ketiga, yang mengantar kita ke alam kubur, amal kebaikan. Inilah yang setia mengikuti kita, baik amal kejahatan maupun amal kebaikan. Kalau selama kita hidup, selalu banyak amal-amalnya, amal-amal ini yang menemani kita. Kalau kita tidak bagus amalnya, amal-amal ini yang menyiksa kita. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, begitu bapak masuk ke kubur, seluruh pengantar sudah kembali. Bahkan Nabi jelaskan, langkah kaki orang terakhir yang mengantar jenazah masih didengar, datang malaikat. Maka yang pertama ditanya bukan puasa, yang pertama ditanya bukan haji, yang pertama ditanya bukan zakat,
Yang pertama ditanya sholat. Kembali, maka datanglah malaikat. Tanya, "Marrabbuka?" Siapa Tuhanmu? Langsung dia bilang ini orang, tunggu dulu, orang baru datang. Ini karena waktu hidup di dunia suka berdebat. Ini dia ini. Biar malaikat mau juga nak debat. Ya. Siapa Tuhanmu? Marrabbuka? Ketuhanan yang Maha Esa. Langsung ditampelin. Ini bangsa Indonesia ini yang selalu bilang saya Pancasila, tapi tidak beres sembayangnya. Di blender. Dia bilang, ya Allah, naik malaikat. Ada hambamu mati, saya tanya marrabbuka. Dia jawab ketuhanan yang Maha Esa. Itu bangsa Indonesia yang tidak beres sembayangnya. Ini kalau baik solatnya, datang malaikat. Orang bagus solatnya, 5 waktunya terpelihara, ada solatnya di masjid, datang ditanya, marrabbuka? Siapa Tuhanmu? Solat berkata, mundur kau. Waktu kau hidup kau rajin pelihara solatmu, sekarang saya yang pelihara kamu. Kata solat, mundur kau, saya yang pelihara. Marrabbuka? Siapa Tuhanmu? Solat kita menjawab, Allahu Akbar. Bila malaikat, tahu jagonya. Barusan ku dapat. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Dia jawab lagi, asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat mungkar tambahi, tahu jagonya anak kakak SS ini. Akhirnya malaikat naik melapor kepada Allah. Ya Allah, ada hambamu mati, saya tanya marrabbuka? Dia jawab, Allahu Akbar. Allah berfirman, itu orang baik solatnya. Tidurkan dia seperti nikmatnya tidur pengantin baru untuk menunggu hari kiamat. Kalau baik solat. Nah, ada orang juga cerita Pak, penjual gogos. Tahu juga gogos toh? Pulang takziah, dia cerita tentang kematian, takut dia. Dia bilang sama istrinya, Bu, besok-besok kalau saya meninggal, jangan kau bungkus kain kafan, banyak pertanyaan bede. Jadi bagaimana Pak? Bungkus kak daun pisang. Supaya dikira kak gogos. Nggak ditanya-tanya mak. Oke, meninggal dibungkus betul kain pisang. Begitu ditanam kembali sama pengantar, datang malaikat. Kenapa ada gogos ini? Kenapa ada gogos? Bakar. Nggak ditanya, langsung dibakar. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, berikutnya, kalau masuk kita sudah dikubur, sepertilah saya tadi menunggu orang yang singgah mengambil saya, ternyata tidak ada. Nah, ketika kita masuk di dalam kubur, kata Nabi, 3 saja. Apabila anak cucu Adam sudah masuk ke alam kubur, tidak ada yang bisa menolongnya kecuali 3. 1, apa itu? Anak yang soleh dan soleha. Ibu bapak meninggal, siapa doakan kita? Anak. Biar ada anak 7, biar anak-anak 9, tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak doakan kita. Paling dia ke kubur sekali setahun. Kapan? Lebaran. Itu pun datang di selfie. Pegang batu nisannya, nasiram, baru Nabi bilang sama kakaknya, foto dulu samping. Baru update status, goodbye my father. Nah itu mi anak tak kalau terlalu pintar dah ada agamanya. Ya, anak yang soleh dan soleha, yang doakan kita masuk di alam kubur. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau baik agamanya. Kalau tidak baik agamanya, siapa nak suruh doa? Pak Doja. Baik kalau Pak Doja tahu bahasa Arab. Kalau tidak tahu bahasa Arab, setengah mati bilang amin. Dia pikir mamaknya nak doakan, padahal mamaknya Pak Doja nak doakan. Apa Nabi? Allahumma ghafirli. Nabi bilang Pak Doja, Allahumma ghafirli. Nabi bilang bapak, amin. Wali walidayya, amin. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, amin. Nak kira mamaknya didoakan, padahal mamaknya Pak Doja. Apa artinya itu tadi? Ya Allah ampuni dosaku. Nabi bilang ini bapak di belakang, amin. Siapa ku? Dosa Pak Doja. Wali walidayya, kedua orang tuaku. Nabi lagi di bapak, amin. Ibu bapaknya Pak Doja. Sudah dikasih pisang sama Uwan, disuruh doakan mamaknya ada doakan.
Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, jadi yang paling habis waktu. 2 menit lagi. Yang kedua, yang bisa menyelamatkan kita setelah anak yang soleh dan soleha, yang kedua adalah amal jariah. Amal jariah. Ya, amal jariah itu berupa apa? 1, pembangunan yang bermanfaat. Bangun masjid, bangun sekolah, bangun jembatan, tanah dijadikan jalanan umum, rumah dijadikan tahfiz Quran, rumah dijadikan rumah imam. Itu amal jariah. Amal jariah yang ketiga, setelah pembangunan anak soleh, pembangunan yang ketiga apa? Ilmu yang bermanfaat. Nih dengar ceramah saya, save, sebar, like and share. Jangan lupa kasih subscribe. Kalau bapak-bapak dapat ilmu, WhatsApp, broadcast, itu setan menggoda. Jangan ku sebar. Nanti dia bilang kau so alim. Itu setan. Sebarkan saja kebaikan. Kalau gambar-gambar porno, selama gambar porno itu yang kau edarkan beredar, selama itu kau dapat dosa meskipun engkau sudah di alam kubur. Termasuk ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang sebarkan foto-fotonya yang kelihatan auratnya, maka selama beredar itu fotomu yang kelihatan auratnya, selama itu kau dapat kiriman dosa. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu yang terbatas saya harus ke bandara. Tidak mungkin tunggu kak pesawat, saya bukan presiden.